Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Angga Prasetya Fikri Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0517049008. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk di tugas kali ini, saya akan menggunakan website yang sama dengan yang ada di tugas 2. Dan di sini kita sudah punya website yang sudah kita tampilkan di sini dan masih sama seperti di tugas 2, terdapat menu cek stok dan juga tracking bahan ajar. Jika kita cek di cek stok, di sini interface-nya masih sama, ada fitur tambah data, ada fitur filter, filter sort atau pengurutan, lalu juga di sini ada tabel. Mungkin di sini langsung kita coba saja untuk tambah data. Sebenarnya ini sudah dilakukan di tugas 2, tapi untuk memperjelas lagi, kita bisa coba lagi ya. Ini coba kita isi. Sini basis data. Kategorinya adalah mata kuliah pilihan. PTZ-nya Jakarta. Lokasi raknya R3, R4, C5. Harganya 165.000. Kuantitinya 20, safety-nya 15, 2000. Kita save, ya, maka di sini datanya sudah muncul, artinya fitur ini sudah berjalan. Dan juga ketika kita coba untuk filter, data kita juga sudah terfilter. Ya, ya, di sini data kita juga sudah terfilter. Artinya fungsi dari web ini sudah 100% berfungsi. Lalu kita lanjut di tracking bahan ajar. Di tracking bahan ajar sendiri tidak banyak yang berubah. Di sini untuk tanpa pengirimannya kita bisa coba juga. Ekspedisinya Express, bahan ajarnya IPS. Dan ini masih sama, ketika ada paket bahan yang ajar yang kita pilih, maka di sini akan muncul juga isi dari paket tersebut. Ada mata kuliah apa saja dengan harga berikut, dan juga ada total harga yang otomatis terisi ketika paket bahan ajar itu terpilih. Coba kita save. Ya, di sini sudah muncul datanya, dan di sini untuk nomor DO-nya juga sudah tergenerate otomatis, yang artinya untuk tracking bahan ajar secara fungsi semuanya sudah komplit. Untuk letak perbedaannya adalah di struktur folder. Jika dibandingkan dengan tugas 2, kita memiliki struktur folder yang berbeda, dan di sini kita lebih menggunakan template, view template. Ketika kita lihat di index.html ini, kita menggunakan komponen di sini, sehingga ketika klien mengakses, mereka akan mengakses index.html terlebih dahulu. Lalu ketika tombol ini dipilih, maka ini akan mengarahkan ke masing-masing page-nya. Namun page itu akan masuk sebagai komponen di index.html. Seperti itu. Dan di sini kita punya komponen, yaitu untuk stok, itu ada di stok, lalu tracking ada di tracking. Seperti itu. Kurang lebih untuk tugas 3, yang banyak berubah adalah di bagian komponen. Untuk di bagian stok HTML-nya sendiri, kita tidak memiliki banyak perubahan. Di sini masih sama, tracking juga sama. Saja di sini kita memiliki komponen yang di load atau dimuat dari masing-masing page. Jadi semisal kita masuk ke area sini, cek stok bahan ajar, maka dia akan memuat stok komponen.js dan juga template dari stok.html. Begitu juga dengan tracking bahan ajar, dia akan memuat tracking komponen.js dan juga tracking.html. Seperti itu. Dan untuk root view-nya sendiri seperti ini. Jadi ketika
ada permintaan untuk mengakses, maka root app.js ini akan mengarahkan user ke stock.html atau ke tracking HTML, dan juga secara otomatis dia akan melakukan atau memuat data bahan ajar.json ini seperti itu. Dan di sini kita meregister dari komponen yang sudah kita buat di sini untuk dikenali oleh view. Dan di sini ada metode untuk komputer. Ya, kurang lebih ini untuk app.js kita. Yang artinya di tugas 3 ini yang kebanyakan berubah adalah terkait dengan view template, dan yang tadi kita tes semuanya 100% berfungsi, yang artinya website ini sudah bisa digunakan. Mungkin itu saja dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.